Pemirsa, dalam kegiatan TNI Manunggal membangun desa ke-115 di Tulung Agung, selain pembangunan fisik juga dilakukan pembangunan non-fisik. Beberapa kegiatan sosialisasi dan penyuluhan turut dilakukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Selain melakukan pembangunan fisik berupa pembangunan jalan rapat sepanjang 1.300 meter, pembangunan rumah tidak layak huni, serta renovasi masjid dan juga sarana MCK warga, kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-115 di Desa Gondang Gunung, Kecamatan Pagerwojo, Tulung Agung juga melakukan pembangunan non-fisik untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Bertempat di kantor Kepala Desa Gondang Gunung inilah kegiatan sosialisasi digelar. Seluruh warga sekitar sudah nampak memadati lokasi untuk mengikuti sosialisasi penyakit menular pada hewan, serta penyuluhan pertanian meliputi buah dan palawija, yang nantinya memiliki segudang manfaat untuk sarana edukasi peternak dan petani. Kepala Bidang Kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Tulung Agung, Dian Novalia mengatakan, selama helatan TMMD ke-115 di Desa Gondang Gunung ini, pihaknya menggelar setidaknya 6 kali sosialisasi dan penyuluhan. Sosialisasi yang telah dilakukan antara lain sosialisasi terkait rekrutmen TNI, wawasan kebangsaan, sosialisasi bahaya narkoba, serta stunting. Kegiatan TMMD reguler ke-115 tahun 2022 yang berada di Gondang Gunung itu memang pembangunan itu kan pembangunan secara fisik dan pembangunan non-fisik. Nah, begitu juga dengan TMMD. TMMD itu ada pembangunan fisik juga pembangunan kegiatan non-fisiknya. Kalau kegiatan fisiknya yang panjenengan tahu ada pembangunan rabat jalan, renovasi masjid, kemudian bedah rumah, jambanisasi dan MCK umum. Kalau non fisiknya yaitu ada mulai kita upacara pembukaan kemarin tanggal 11 Oktober itu pembukaan TMMD, kemudian dilanjutkan kemarin ada kunjungan dari WhatsApp staf PJO yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober, kemudian ada kegiatan sosialisasi. Karena kami kegiatan sosialisasi itu ada beberapa judul kegiatan yang artinya kami menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang seperti saat ini anak-anak muda yang kepingin bagaimana tahu kalau dia menginginkan masuk TNI, kemarin kita berikan yaitu sosialisasi rekrutmen TNI. Kemudian juga anak muda sekarang kita butuh pemuda yang kuat secara dan cinta tanah airnya juga kuat. Kemarin kita juga mengadakan sosialisasi wawasan kebangsaan. Kemudian karena di Indonesia khususnya Kabupaten Tulung Agung itu juga masih ada anak-anak dengan kondisi stunting, maka kami pun juga mengadakan sosialisasi terkait dengan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tulung Agung, utamanya di Kecamatan Pagerwojo. Dian mengungkapkan beberapa tema sosialisasi digelar menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah sosialisasi yang dilaksanakan pada Rabu 2 November siang. Dengan menghadirkan petani dan juga peternak Desa Gondang Gunung, DPMD Tulung Agung menggelar sosialisasi penyakit menular pada hewan ternak dan penyuluhan pertanian. Menurut Dian, potensi pertanian dan peternakan di Desa Gondang Gunung cukup besar. Namun, karena kondisi geografis yang terbilang terpencil, maka upaya peningkatan potensi dengan sosialisasi semacam ini dinilai sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian hari ini kita sengaja memang diadakan di Desa Gondang Gunung untuk menghadirkan petani dan peternak di Desa Gondang Gunung, karena Desa Gondang Gunung ini kan sejatinya adalah potensinya sangat banyak. Desanya pun kan juga sangat subur, tetapi karena jauh dari jangkauan, artinya dari kota itu jauh, makanya
kemungkinan juga sosialisasi itu sangat jarang mereka terima. Akhirnya dengan potensi desa yang sangat bagus ini, bagaimana petani-petaninya itu mampu, petani dan peternak itu mampu untuk melakukan aktivitasnya ditambah dengan ilmu pengetahuan yang lebih lagi, karena salah seorang peserta sosialisasi, Saryono, mengungkapkan Desa Gondang Gunung termasuk masih tertinggal dengan sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan. Pembekalan pengetahuan kepada peternak dan petani dirasa sangat membantu, terlebih jika sosialisasi ini ditindaklanjuti dengan bantuan ataupun program-program yang dibutuhkan masyarakat petani dan peternak. Termasuk saya sebagai masyarakat terima kasih dengan diadakan sosialisasi pertemuan pembekalan terhadap peternak dan petani yang ada di desa kami. Itu sangat membantu sekali. Sebab apa? Termasuk desa kami ini daerah tertinggal, dulunya daerah IDT, SDM masyarakat itu rendah. Maka kalau diadakan semacam ini, saya berharap terus ada tindak lanjut dari bapak-bapak yang terkait, lebih-lebih yang mengenai program-program yang mungkin bisa dibantukan kepada desa kami, sangat membutuhkan sekali. Dan inilah pemirsa kegiatan sosialisasi yang sedang berlangsung. Seluruh peserta sosialisasi nampak antusias mengikuti kegiatan dengan memahami dan mempelajari modul yang telah diberikan. Terlebih lagi dengan pemaparan mengenai peternak dan petani yang disampaikan langsung oleh narasumber yang ahli pada bidangnya masing-masing. Seperti contohnya sosialisasi terkait PMK. Kalau dari pertanian, ini yang kami rasakan memangnya untuk warga kami saat ini masalah pertanian yang ada petani ternak susu. Maka dari itu diadakan sosialisasi atau penyuluhan masalah peternakan susu, itu sangat mengena sekali terhadap warga kita. 80% termasuk warga kita itu petani sapi perah. Sementara itu, Kepala Desa Gondang Gunung Karjo menyatakan turut bersyukur dengan adanya sosialisasi ini. Diharapkan sosialisasi terhadap petani dan peternak ini bisa membantu meningkatkan pertanian dan juga peternakan, yang merupakan pondasi perekonomian Desa Gondang Gunung. Ya, terima kasih Mas untuk di Desa Gondang Gunung memang untuk mengadakan sosialisasi di antara pertanian, terutama untuk meningkatkan produk pertanian di Desa Gondang Gunung. Masalahnya apa? Di antara SDM termasuk petani kan masih kurang, dan seadanya penyuluhan dari Dinas Pertanian, saya salut supaya nanti untuk pertanian Gondang Gunung lebih baik, lebih produk, lebih menghasilkan petani. Yang kedua, untuk peternakan memang mayoritas peternak sapi perah, terutama pada hari ini Rabu tanggal 2 tahun 2022 diadakan sosialisasi sekaligus penyuluhan saking narasumber peternakan. Saya salut karena apa? Di antara ekonomi di Desa Gondang Gunung, pondasi utama peternakan terutama susu perah. Di antara itu untuk menambah SDM untuk peternak, meningkatkan hasil produk ekonomi khususnya masyarakat Gondang Gunung gitu, Mas. Karji mengungkapkan potensi peternakan sapi perah dan pertanian terutama buah durian dan manggis di Desa Gondang Gunung cukup besar. Saat ini jumlah sapi perah di desa tersebut mencapai 2.075 ekor. Sedangkan di sektor perkebunan, dari total 457 kepala keluarga di Desa Gondang Gunung, hampir seluruhnya memiliki lahan ataupun tegakan pohon durian dan juga manggis. Karji berharap ada inovasi dari pihak terkait sehingga durian ataupun manggis di desanya bisa dipanen tidak hanya sekali dalam setahun. Nah, untuk potensi di antara Gondang Gunung memang mayoritas, Mas, di antara wonten mriku bahasane mboten satu petak dua petak, namun semua kepala somah jumlah kurang lebih 457 kepala somah punya tegakan durian sama manggis. Itu pun untuk masa panen namun satu tahun sekali, namun satu musim. Bahkan
untuk Dinas Pertanian, saya minta nanti bisa ada pupuk atau perobat buahnya kalau bisa tidak hanya satu musim, bisa kelanjutan gitu loh Mas, tujuan gitu loh, untuk menunjang perekonomian masyarakat Ngundang Gunung, terutama perekonomian sing diserap masyarakat. Dengan sosialisasi yang dilakukan ini diharapkan bisa menambah pengetahuan para petani dan peternak untuk meningkatkan perekonomian mereka. Dari Tulung Agung, Agus Bondan melaporkan.